Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Chelsea Atalia dengan NIM 382. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi dari anggaran. Yang pertama ini yaitu perencanaan, di mana fungsi anggaran sendiri pastinya dapat digunakan untuk perencanaan, di mana sebelum kita melakukan sebuah kegiatan atau melakukan rencana dari suatu organisasi ataupun perusahaan, pastinya dibutuhkannya anggaran, di mana anggaran ini dapat menjadi titik awal atau fondasi di mana menyusun rencana tentang apa yang akan dibuat dengan anggaran sekian, apa yang harus dibuat, dan memilih prioritas-prioritas untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu koordinasi, di mana koordinasi ini dilakukan biasanya langsung dilakukan pada saat implementasi kegiatan atau pada saat sudah menjalankan rencana tersebut, di mana kita sudah melewati proses awal perencanaan, di mana di pengawasan ini anggaran sendiri berfungsi untuk mengawasi agar apa yang dilakukan baik individu ataupun bagian-bagian dalam organisasi atau bagian dalam perusahaan tersebut menjalankannya sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan, agar rencana yang sudah disusun dari awal bisa berjalan sesuai dan selaras dengan apa yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir yaitu fungsi anggaran sebagai pengawasan, di mana ini tahap terakhir biasanya dilakukan di akhir setelah melakukan segala proses, di mana dalam pengawasan ini fungsi anggaran dapat melihat apakah anggaran yang sudah disediakan ini memenuhi semua yang akan dilakukan, baik individu ataupun selanjutnya. Untuk slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan anggaran dan manfaatnya. Di sini ada 3. Yang pertama, anggaran sebagai alat penaksir. Yang kedua, anggaran sebagai plafon dan alat otorisasi. Dan yang terakhir yaitu anggaran sebagai alat mengukur efisiensi. Di mana anggaran sebagai alat penaksir ini, seperti yang kita ketahui, biasanya sering terjadi hal-hal atau yang tidak kita duga dalam organisasi ataupun perusahaan yang mana membutuhkan anggaran dadakan. Nah, di sini anggaran kira-kira hanya dapat menaksir kira-kira berapa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang akan dituju, seperti yang sudah dilakukan dalam perencanaan. Nah, yang kedua, anggaran sebagai plafon dan alat otorisasi, di mana di sini anggaran lebih dirasakan sebagai pengendali dibandingkan perencanaan, di mana anggaran ini dapat mungkin bisa saja anggaran apakah perlu dilakukan pengalian pos-pos biaya jika memang dibutuhkan. Jadi anggaran lebih dirasakan dalam bagian ini, atau dalam bagian anggaran sebagai plafon dan alat otorisasi ini lebih dirasakannya anggaran ini menjadi pengendali jalannya suatu kegiatan ataupun apa yang sudah direncanakan di awal. Nah, yang terakhir yaitu anggaran mengukur efisiensi, di mana ini bagian terakhir. Ketika kita ada bagian awal, pastinya ada bagian akhir, di mana bagian akhir ini mengukur efisiensi apakah anggaran sekian, efisiensi itu anggaran bisa digunakan seefisien mungkin. Apakah dengan anggaran sekian efisiensinya sudah tercapai seberapa, dan apakah sesuai dengan perencanaan di awal. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizky Laili dengan NIM 384. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya struktur organisasi dalam penganggaran perusahaan. Nah, struktur organisasi ini mencerminkan yang pertama, pembagian tugas operasional pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi ke dalam berbagai jabatan. Nah, yang dibentuk oleh perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua, pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing pejabat sesuai hierarkinya. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan komando dan koordinasi antar jabatan yang ada pada organisasi tersebut. Nah, organisasi dengan demikian ini akan membiarkan kita menggambarkan tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa. Dengan demikian, pembagian wewenang dan tanggung jawab organisasi ini sekaligus juga mencerminkan pembagian dan wewenang penganggaran. Oleh karena itu, untuk dapat merancang sistem anggaran yang tepat untuk suatu organisasi, kita harus mempelajari secara cermat struktur organisasinya terlebih dahulu. Lalu untuk selanjutnya,
Mekanisme penyusunan anggaran. Nah, di sini untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan itu seharusnya menyusun anggaran yang merupakan penjabaran secara lebih terperinci dari masing-masing tujuan untuk menjadikan program kerja yang akan dilaksanakan. Nah, di dalam garis besarnya, mekanisme penyusunan anggaran ini berjalan paralel dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab operasional yang tercermin dalam bagian organisasi perusahaan. Nah, Komisi Anggaran umumnya ini berada langsung di bawah direksi, karena baik dalam penyusunan maupun pelaksanaannya itu anggaran perlu melibatkan personalia dari berbagai bagian. Nah, hal ini dilakukan agar anggaran menjadi alat vital bagi manajemen untuk menggerakkan serta mengarahkan kegiatan-kegiatan seluruh bagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sidia Safian Putri dengan NIM 2019-210393. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kelemahan anggaran. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ada kelebihan, nah sekarang ada beberapa kelemahan dari anggaran. Nah, kelemahan anggaran yang pertama itu adalah anggaran itu hanya disusun berdasarkan estimasi saja. Kenapa? Karena penyusunan anggaran itu melibatkan banyak pihak, maka secara potensialnya dapat menimbulkan persoalan-persoalan hubungan kerja yang dapat menghambat proses pelaksanaan dari suatu anggaran itu sendiri. Dan yang kedua adalah anggaran itu hanya merupakan rencana. Jadi dalam penyusunan anggaran itu penafsiran yang dipakai itu nantinya belum tentu dapat tepat dengan keadaan yang sebenarnya. Dan yang ketiga itu adalah anggaran hanya merupakan alat, yaitu anggaran dibuat itu berdasarkan taksiran dan juga asumsi yang nantinya mengandung unsur yang ketidakpastian. Dan yang keempat, kondisi yang berubah-ubah. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang anggaran komprehensif. Nah, anggaran komprehensif ini merupakan anggaran dengan ruang lingkup yang menyeluruh. Nah, aktivitas yang tercakup dalam anggaran komprehensif ini menyangkut seluruh aktivitas perusahaan, baik dalam bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan juga administrasi. Nah, di sini ada beberapa komponen anggaran dari komprehensif. Nah, jadi berdasarkan sudah saya jelaskan tadi, anggaran komprehensif ini dapat diuraikan menjadi dua komponen utama. Yang pertama adalah rencana substansif atau substantive plan. Nah, substantive plan ini merupakan rencana yang mencerminkan tujuan apa yang ingin dicapai. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lutfia dengan NIM 482. Di sini saya akan melanjutkan presentasi ataupun penjelasan dari rekan saya mengenai komponen-komponen anggaran komprehensif, yakni mengenai anggaran biaya variabel. Anggaran ini berupa informasi realistis mengenai biaya yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah anggaran untuk berbagai macam volume, keluaran atau tingkat aktivitas dalam setiap pusat tanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya ada data pelengkap. Data pelengkap ini ada dua, yakni analisis biaya atau analisis cost profit volume dan juga ada analisis break even. Analisis biaya ini selisih antara penghasilan penjualan dengan keseluruhan biaya. Maka perubahan dari penghasilan atau biaya dengan sendirinya akan mempengaruhi laba yang diperoleh. Kalau analisis break even itu biaya pada berbagai tingkat kegiatan diperkirakan jumlahnya secara tepat. Kemudian biaya yang diperkirakan dapat dipisahkan antara yang bersifat variabel dan tingkat penjualan sama dengan tingkat produksi. Dan yang terakhir adalah laporan kinerja ada di anggaran tahunan. Anggaran tahunan ini ada dua jenis, yakni anggaran operasional dan juga anggaran finansial. Yang pertama adalah anggaran operasional. Ada dua anggaran di dalamnya, yakni anggaran proyeksi laba rugi dan juga anggaran pembantu laporan laba rugi. Dalam anggaran pembantu laporan laba rugi ada 5 anggaran di dalamnya. Yang pertama ada anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya distribusi, anggaran biaya umum dan administrasi, dan yang terakhir adalah anggaran tipe apresiasi atau seperti biaya penelitian dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu anggaran finansial. Sama dengan anggaran operasional, ada dua anggaran di dalamnya, yaitu anggaran neraca dan juga anggaran pembantu neraca. Dalam anggaran pembantu neraca ini ada 5 jenis anggaran, yakni anggaran kas, anggaran piutang, anggaran utang, anggaran penambahan modal, dan yang terakhir adalah anggaran penyusutan aktiva. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.